kemuliaan sebuah ilmu atau orang yang belajar ilmu itu akan diangkat derajatnya, maka kita tidak boleh mengusik kedamaian hatinya, kita tidak boleh menciderai, kita tidak boleh memberikan asar yang jelek pada orang yang sedang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kitab Washoya. Ini kitab yang dulu pernah saya ngaji meskipun nggak tamat, cari-cari ya. Nah, pelajaran berikutnya, wasiat Washoya yang kelima atau pelajaran yang kelima ini menarik. Menariknya adalah temanya. Temanya yakni bagaimana seorang pelajar itu memperlakukan teman sebayanya. Jadi kalau kita sedang belajar itu ada wasiat atau ada tata caranya memperlakukan teman sebayanya. Nah, ini menarik. Perlakuan ini agar kita tidak terbiasa melakukan bullying. Nah, sekarang ini temanya mungkin tepatnya adalah tema bullying. Jadi kita tidak boleh di dalam Washoya itu untuk mengata-ngatai teman kita, kemudian menjahili teman kita, menjahili orang-orang terdekat kita saat kita belajar di sekolah. Nah, bagaimana nasihat ini? Bahwa nasihat ini selalu dimulai ya bunaya, hai anak-anak. Hai pelajar yang terhormat, ini ada kaitannya dengan anti bullying. Jadi engkau punya sahabat belajar, mereka adalah saudara, teman bergaul. Jadi teman Anda atau teman di sekolah Anda itu adalah teman yang paling baik, teman yang paling terhormat, teman yang itu bak sebuah saudara. Oleh karena itu janganlah menyakiti mereka dan memperlakukan mereka tidak baik. Nah, ini suatu wasiat yang luar biasa, bagaimana sejak dulu melalui kitab ini anjuran untuk berbuat baik dengan teman sebaya di sekolah itu sangat dianjurkan. Bayangkan, tata krama, pergaulan, sopan santun, atau budi pekerti bersama dengan teman-teman ini sudah diatur sejak dulu di Washoya. Yang menarik lagi apa teman-teman? Yang menarik adalah kita dilarang jodak. Bahasa Jawa ini jodak. Jodak itu nyingkirkan teman kita yang sedang duduk misalnya di kelas, di majelis ilmu itu untuk minggir. Misalnya begini, aku jaluk tolong minggir loh. Itu tidak boleh. Jadi di sini jangan sampai Anda, hai anak-anak, ya bunaya, hai para anak-anakku, itu jodak, ngusir teman Anda yang sedang duduk di majelis ilmu itu untuk berpindah. Nah, luar biasa. Ini sebenarnya sepele, tetapi mengapa di Washoya ini diatur sebagai bagian dari wasiat kepada anak-anak? Karena apa? Orang ngusir itu selain tidak simpati, tidak empati. Artinya terlalu mengunggulkan ego kita, bahwa kita tidak punya tempat duduk, kemudian minggir titik. Nah, itulah sebenarnya nggak boleh. Nah, ini luar biasa. Kalau kita kan biasanya sudah terbiasa begitu. Aku jaluk gue nih minggir titik. Nah, di sini justru tidak boleh. Duduk di bangku belajar jangan mendesak. Jadi ketika kita mau duduk di tempat belajar itu jangan mendesak temannya. Sehingga salah satu di antara teman kita itu kemudian punya kerentek gitu misalnya gitu, punya kerentek untuk terganggu gitu. Waduh, nah ini rasa gak enak. Jadi rasa tidak nyaman itu sangat dijaga oleh orang yang awalnya itu sudah duduk di majelis ilmu. Jadi kita tidak dianjurkan untuk mengusir begitu. Jadi tidaklah elok, tidaklah etis, tidaklah santun, tidaklah santun kalau sahabatmu itu kamu usir di tempat duduknya agar kamu kebagian tempat duduknya. Nah,
itulah teman-teman, jadi sangat menarik sekali bagaimana kemudian tata krama kita di dalam majelis ilmu ini sangat detil atau sepele sebenarnya, tetapi kadang kita abai, kadang kita cuek, atau kadang kita tidak terpikir karena sudah terbiasa kita wahihi gitu dengan teman-teman kita. Ya bunaya ida jalasta lidarsi fala tadhoiku ahadan min ikhwanika wafsah lahu fil makani hatta yatamakkana minal julus. Jadi ini penjelasan dari Syekh Muhammad Shakir. Jadi kita dilarang untuk mengusir, ya sekali lagi kita dilarang untuk mengusir teman kita yang ada di bangku sekolah atau di majelis ilmu. Ada 3 implikasi mengapa kita kemudian dilarang mengusir teman kita yang ada di majelis ilmu atau menggeser tempat duduknya di majelis ilmu. 1, tu'isus sudur. Jadi kita berusaha dengan wasiat ini agar tidak menyinggung perasaan si teman kita. Tu'isus sudur. Jadi agar tidak ngeresulo tadi bahasa Jawa, nggak ngeresulo. Aduh, ini ada orang yang datang biasanya gitu. Aduh, ini mepet-mepet banget. Nah, itu gak enak. Mepet-mepet banget. Biasanya kita di majelis ilmu kan begitu. Yang datang kemudian biasanya merek-merek, akhirnya yang datang pertama itu akhirnya kecepit yang pojokan. Kecepit yang pojokan. Jadi yang datang pertama itu justru menderita, sementara yang datang kemudian itu oleh gonjing wombo. Nah, 1 adalah tu'izus sudur. Jadi mencegah agar teman kita itu merasa selalu tidak nyaman gitu, menyinggung perasaannya. Ya kita beda-beda sih, karena sudah terbiasa kadang tidak peduli dengan itu. Ada yang kedua adalah watu lidul ahqad. Jadi apa? Menimbulkan kebencian. Nah, ini implikasi mengapa kita tidak boleh mengusir teman belajar kita dari tempat duduk aslinya atau dari majelis ilmu. Itu karena apa? Karena watulidul ahqad, menimbulkan kebencian. Nah, ini luar biasa wasiat ini. Yang sepele-sepele, artinya bagaimana suatu hati itu benar-benar bersih dari berbagai gangguan, maka kita harus punya etika atau budi pekerti ketika sedang belajar. Tapi kadang kita tidak peduli dengan ini, sehingga ketika kita di majelis ilmu atau di tempat belajar di sekolah, kadang kita ekrek-ekrekan gitu. Bagaimana begitu lembutnya hati ini dijaga ketika kita sedang melakukan proses belajar. Jadi ini membuktikan bahwa hati itu nggak boleh direcoki ketika kita sedang belajar. Untuk apa? Biar ketika kita belajar itu konsentrasi. Makanya nggak boleh direcoki. Saya kira ini. Jadi apalagi bullying itu terlalu besar implikasinya. Tapi ini hati seorang pembelajar itu tidak boleh disakiti. Hati seorang yang sedang bibinau atau sinau itu tidak boleh diganggu. Nah, wasiat luar biasa di wasoya ini. Yang ketiga implikasinya agar kita tidak mengusir teman belajar kita dari tempat duduk atau mendesak mereka dari tempat duduk belajarnya apa? Yang ketiga adalah berdampak buruk atau asar yang jelek. Jadi kita dilarang untuk mengusir atau menjodat atau menggeser teman belajar kita agar kita itu tidak memberikan asar yang jelek, jadi membekasi ya, atau memberikan bekas yang jelek pada hati seorang teman kita. Nah, ini kan luar biasa. Saya nggak membayangkan, ini sangat lembut, sangat halus ini kalau di dalam pendekatan Jawa ini bagaimana mengolah rasa. Jadi rasa itu yang begitu lembut. Kemudian ini diatur begitu rupa
di wasoya ini. Nah, ini luar biasa. Jadi bagaimana kemudian kita berusaha untuk memahami tentang hal ini. Oleh karena itu kita perlu ya kiranya untuk memperhatikan bagaimana orang lain di sekitar kita ketika kita sedang belajar atau ketika anak-anak kita sedang belajar. Ada sebuah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Nah, jadi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa bagaimana di sebuah majelis ilmu itu kita harus berbaik-baik gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk memperhatikan orang lain di majelis ilmu, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki cara kita duduk. Wa idza qilang susu fang susu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kemuliaan sebuah ilmu atau orang yang belajar ilmu itu akan diangkat derajatnya, maka kita tidak boleh mengusik kedamaian hatinya, kita tidak boleh menciderai, kita tidak boleh memberikan asar yang jelek pada orang yang sedang berilmu. Lanjut,